Alhamdulillah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamin. InsyaAllah sampai pukul 5.10 saya akan sampaikan tausiah. Setelah 5.10 menjelang azan subuh, kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari saat ini ke pukul 5 saya akan berikan tazkirah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila ada yang ingin ditanyakan, insyaallah kita akan jawab melalui tulisan di kertas. Dalam waktu 5-10 menit saya akan jawab yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab akan saya bawa pulang. Saya cari jawabannya dan akan dituliskan di www.somatmorocco.blogspot.com. Inilah masjid yang saya rindukan sejak saya kecil, yang gambarnya sudah saya lihat di kalender di rumah saya, yang menjadi ikon, yang menjadi simbol lambang. Dan terserah manusia berkata apa, macam-macam komentar. Tapi setelah melihat angin topan puting beliung, pukulan ombak deras dari jarak 6 km dari tepian laut sampai kemari air, bangunan yang lain boleh roboh, tapi rumah Allah ini tetap tegak berdiri menjadi saksi bisu bagaimana Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kekuasaannya. 13 tahun berlalu, masjid ini masih tetap ramai. Dan kalau kiriman gambar-gambar ini diberikan ke seluruh penjuru alam, ditanya solat apa ini, mereka akan berkata solat apa ini mereka ini. 13 tahun setelah tsunami terjadi, orang mengatakan musibah itu bisa membuat orang stres. Orang berkata mungkin akan ada anak-anak yang meninggalkan agama Islam karena sakit hati, murka pada Tuhan, tidak akan ada yang menyembah Allah. Salah. Buktinya 13 tahun berlalu, anak cucu kaum muslimin yang dulu ayah mereka, datuk mereka, pakcik mereka, sahabat mereka meninggal dunia, semuanya tetap berkata la ilaha illallah. Begitu kalimat itu tertancap di bumi ini, dari sejak Raja Agung Mulia Malikul Saleh sampai hari ini, sampai anak cucu kita, maka semuanya akan tetap sekali la ilaha illallah. Sampai mati, sampai bumi tegak, sampai matahari runtuh, sampai hancur berkeping, semua akan tetap meneriakkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka jangan pernah Allahu Akbar, akan pernah runtuh semangat itu dalam hati sanubari kita. Adapun orang-orang yang imannya pernah naik dan pernah turun, maka dalam kitab Sahih Muslim ada satu bab khusus, bab al-iman yazid, iman bertambah, wa yanqus, dan iman berkurang. Alhamdulillah, ketika bersama dengan orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah di tempat yang paling baik, Baitur Rahman, bersama imam yang baik, hafal Al-Quran, mengkaji masalah-masalah yang baik, mengenal nikmat Allah, maka saat itu Yazid iman sedang berkumpul, iman sedang penuh sepenuh-penuhnya. Tapi ketika berada di tempat yang kurang baik, bersama orang yang tidak baik, membahas masalah-masalah yang tidak baik, maka saat itu iman turun. Andailah ada alat pengecek iman, nampak di situ no signal, tak ada sama sekali. Oleh sebab itu, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Alhamdulillah, malam tadi menjelang tidur pukul 1.30 datang bermacam-macam jamaah. Ini jamaah apa ini? Jamaah geng Al-Azhar. Ini jamaah apa lagi? Jamaah kelompok alumni Maroko. Tadi pagi pula datang menjemput menjelang pukul 3.30. Ini jamaah apa ini? Jamaah alumni Darul Arafah. Macam-macam jamaah berdatangan. Dan selama saya menyampaikan tausiah di berbagai macam tempat, macam-macam jumpa. Ini jamaah apa nih? Ini jamaah sahabat hijrah Pak Ustaz, yang dulunya mabuk, yang dulunya pecandu narkoba, yang dulunya pezina, sekarang sudah hijrah
mereka terkumpul dalam komunitas sahabat hijrah. Dulu ketika diundang ke Maulabu, saya dijemput dari mulai Kota Cani, dijemput juga, menjemput sampai ke airport Kuala Namu. Yang menjemput ini apa nih? Kok pakai mobil-mobil besar semua? Ini adalah sahabat hijrah, penggemar mobil Ford, Ustaz. Masya Allah. Ini sahabat apa nih? Kemarin ada pula komunitas di Pekanbaru menjemput ke Masjid Raya, dibawa ke tempat pengajian. Ini apa nih? Geng motor, Ustaz. Lalu ketika gambar video saya diupload, komentar mereka, padahal ini motor jenis begal dan pembalap. Apakah Ustaz pembalap? Ya, pemuda berbadan gelap. Jadi yang punya kesamaan kecintaan biasanya ingin selalu bersama, penggemar motor, penggemar mobil, penggemar apapun, maka buatlah komunitas. Ketika kemarin ceramah di Medan, tanya jawab dengan konferensi pers para pemberita Islami kita, maka ini Ustaz ada salah satu pertanyaan dari komunitas. Ini komunitas apa nih? Komunitas jomblo sejati. Macam-macam komunitas. Oleh sebab itu, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Yang selama ini komunitasnya hanya nongkrong-nongkrong di tepi jalan. Kenapa anak-anak muda bisa nongkrong di tepi jalan sampai jam 3 malam? Ini apa namanya? Komunitas geng motor. Maka diajak ke masjid. Buktinya bisa berada di dalam masjid ramai pukul 3, pukul 4 malam. Ustaz somad ceramah aja, kami sudah ngumpul, Ustaz tak datang. Ustaz pula terlambat. Saya pun tadi datang sudah melaksanakan sholat juga di sebelah, dan hari ini berkumpul bersama sama-sama. Apakah kita ini yang lebih mulia Ustaz? Apakah yang lebih mulia Buya? Apakah yang lebih mulia itu adalah para tengku? Maka dalam Al-Quran dikatakan, inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah dari ibadah, buah dari tahajud, buah dari sholat, buah dari puasa sunat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang-pedagang, kalau dia sudah takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang pada timbangan, tidak akan dia campur buah busuk dengan buah yang bagus, tidak akan dia campur ikan yang sudah mata merah dengan insang membusuk dengan ikan yang bagus. Dia ambil darah sapi, kebetulan penjual sapi dekat kios dia, dicolek-colek, diusap-usap, disapu-sapukannya ke insang ikan yang sudah membiru, sehingga penjual pembeli datang melihat, ini baru ikannya masih merah. Ini sudah ada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memasukkan tangannya ke dalam barang dagangan. Ya sahibat ta'am, hei penjual makanan, mahadha, apa ini? Kenapa yang di dalam ini basah, yang di luar nampak kering, bagus? Padahal kurma gandum kalau sudah basah, maka dia akan membusuk, maka dia akan berjamur. Kenapa yang dalam ini basah? Apa kata dia? Asabahul matar, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, siapa yang curang, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami. Wa may yaghlul, siapa yang curang, wa may yaghlul, siapa yang menipu, ya'ti bima Allah yaumil qiyamah, dia akan membawa kecurangannya, dia akan membawa segala tipu-tipunya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti kata Nabi di akhirat, ada yang mati menghadap Allah membawa kambing mengembing. Bek, kata kambing dia pikul. Kenapa? Karena dulu curang dalam hal zakat kambing. Ada yang membawa sapi sedang mengemuh. Oh, kenapa? Karena dulu dia curang dalam hal zakat sapi, zakat kerbau, zakat onta. Maka semua kekurangan, semua kecurangan akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang memikul sapi masih bangga, curangnya sapi. Tapi nanti ada orang-orang yang menghadap Allah memikul bakwan. Yang dulu waktu SMP makan 3 bayar 1. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima wallah, kau akan membawa kecurangan. Ada pula nanti di akhirat itu yang memikul kijang Innova plat merah. Karena dulu curang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ustaz Somad ngomong gitu kan karena nggak dapat aja. Terserah mau ngomong apa, yang penting Allahumma balagh, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah, segala kecurangan akan kita bawa sebesar apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza sama'un fatara, ketika langit terbelah. Kenapa lapisan ozon itu ada dibuat Allah? Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kamu sab'an, 7 lapis shidada, bangunan yang kokoh. Makanya andai jatuh batu meteor sebesar bola kasti sampai ke bumi, itu pasti akan menjadi danau yang sangat besar. Tapi tidak ada meteor yang jatuh, seperti es batu yang dimasukkan ke kuali panas, mencair itu meteor, tak sampai ke permukaan bumi. Berapa panjang lapisan ozon dibangun Allah untuk menjaga kita? 600 km. 600 km lapisan ozon. Sekarang kita mengalami apa yang disebut dengan global warming. Warm, panas, global, pemanasan global. Itulah kenapa banyak kita lihat orang-orang tidak pakai jilbab, tidak pakai baju, karena sudah mengalami pemanasan global. Biasa, baju-baju yang belum selesai di tukang jahit langsung dipakai saja. Makin panasnya. Dulu orang malu pakai baju nampak ketiak, sekarang saking panasnya karena sudah global warming. Itu baru bocor. Bocor, belum lagi terbelah. Bayangkan kalau ozon itu bukan bocor, terbelah. Ila sama'un fatarat, terbelah. Maka meteor-meteor besar akan mengancam, mengguncang dunia. Hancur, terjadi ledakan besar. Sekarang kerak bumi tak bergeser, tak bergerak. Kenapa kerak bumi ini tak bergerak? Padahal dia seperti kain yang menutupi meja. Alas meja akan bergerak, lihat, ditarik anak-anak, akan tumpah apa yang ada di atasnya. Mangkok-mangkok, gulai-gulai, minuman akan tumpah. Tapi kenapa tak tumpah? Karena di atas meja makan ada paku payung yang memaku kain sehingga tidak bergerak. Apa paku ini? Wal jibala autada, jibal, bukit-bukit, autada, menjadi pasak-pasaknya. Ternyata ketika kita melihat bukit, itu yang nampak di atas muka bumi sepertiga. Sepertiga di atas, 2/3 menggunjang ke dalam. Itulah mengapa kerak bumi tidak bergeser. Dulu ada satu profesor doktor dari ITB, Institut Teknologi Bandung, presentasi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta, ingin menyatakan bahwa setelah tsunami ini kerak bumi, kata dia, bergeser. Karena tsunami kerak bumi bergeser, maka akibat efek dari pergeseran kerak bumi itu banyaklah kiblat-kiblat masjid yang belok ke kiri dan belok ke kanan. Begitu selesai dia presentasi, muncullah heboh. Ternyata memang betul, banyaklah masjid-masjid di Indonesia yang mulai diukur ulang belok ke kiri, belok kanan. Itulah yang terjadi di beberapa masjid. Lalu kemudian tak lama sesudah itu datang profesor doktor juga dari ITB juga yang mengatakan, munculkan teori bahwa kerak bumi tidak bergeser. Jadi ternyata antara profesor doktor kerak bumi pun ikhtilaf juga. Jadi yang katakan ikhtilaf itu antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, bukan, antara profesor kerak bumi pun ikhtilaf. Yang satu mengatakan bergerak, yang satu mengatakan tidak bergerak. Mana pendapat yang kuat di antara ini? Pendapat yang kuat mengatakan tidak bergerak. Lalu kenapa ada masjid yang miring? Memang dari awal salah ukur. Kalau memang ukurannya betul dan tepat, walaupun di pusat terjadinya tsunami, buktinya tidak bergerak. Mana dia? Masjid Baitur Rahman tidak bergerak, tepat ukurannya. Maka oleh sebab itu hikmah di balik ini bahwa umat Islam kembali mengukur kiblatnya. Terserah pendapat yang mengatakan mesti tepat betul, ataukah pendapat Al-Mukarram Profesor Dr. Almarhum
Ali Mustafa Yaakob yang mengatakan tak perlu tempat betul asalkan sudah menghadap, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kerak bumi tidak bergerak karena ada paku-pakunya, tapi nanti paku itu akan cabut. Tanggal bagaimana bisa tercabut? 2/3 yang ada dalam tanah naik ke atas. Itulah mana ayat wa takunul jibal kal ihnil manfush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, semua gunung bukit-bukit kal jibal wa takunul jibal, bukit-bukit kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang diletakkan di atas tapak tangan. Orang Arab kalau mau buat baju musim dingin karena takut kedinginan, maka dibuatlah baju dari bulu kambing. Bulu kambing dicukur, setelah itu dipintal menjadi benang. Ketika bulu kambing sudah dicukur, diletakkan di atas tikar, lalu datang angin bertiup. Begitulah manusia, tak ada harganya. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi seperti bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad seperti apa? Lalu ada kawan kita, tetangga kita, pejabat kita, ulama kita, ustadz kita yang sombong, yang angkuh, pulang dari sini ambil pisau cukur, cukurlah bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, tembuskan ke mukanya. Wa takunul jibalu kal ainil mauf. Kau seperti bulu kambing yang ditiup angin kalau kau besar seperti bukit. Andai kau sebesar Gunung Bromo, andai kau sebesar Gunung Kidul, andai kau sebesar Jabal Abi Qubais di Makkah, maka kau hanya seperti bulu kambing yang ditiup angin. Wa taran nasa sukara, kau pandang manusia itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras, azab Allah amat sangat kuat. Beda iman orang Banda Aceh dengan iman orang yang hanya menonton TV. Dulu kata Steven Spielberg, kiamat akan terjadi 2012. Sudah 2017, tak jadi. Datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Nabi terus saja berikan tazkirah tausiah. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Setelah selesai baru Nabi tanya, ma'adat kalaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Kau tak perlu cari kapan tanggal hari kiamat. Yang perlu kau siapkan adalah apa amal yang akan kau bawa menghadap Allah. Alhamdulillah, masyarakat Banda Aceh bil khusus, Provinsi Namru Aceh Darussalam bil umum, masyarakat Indonesia dan dunia secara umum, semuanya mempersiapkan. Tapi bangga menjadi orang Aceh. Apa yang siap dia menghadap Allah? Masjid yang penuh, dinding-dinding yang kokoh, tiang-tiang, macam-macam teori berkeluaran ketika Masjid Baitur Rahman tidak roboh, digoncang gempa sekian skala Richter dengan angin kencang, dengan air ombak, pohon kelapa tumbang, tower-tower tiang hancur. Mengapa Masjid Baitur Rahman tidak hancur? Teori pertama mengatakan karena dijaga Allah Subhanahu wa taala. Habis, putus cerita. Allahu Akbar. Tapi ada pula teori mengatakan kenapa tidak? Karena kalau tiang roboh karena tiang menghadang air, sedangkan ini tidak, karena air masuk dari celah-celah, pintunya banyak, masuk air, masuk air, masuk air, maka air tidak dihadang, maka tiang tidak tumbang. Tapi ada pula berkata karena tiang-tiang masjid semennya utuh karena tidak dikorupsi. Sedangkan semen-semen yang lain mestinya 2 campur 3, 1 sama 1,5. Itu makanya tumpang. Terserahlah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, siapa dulu yang berwakaf tanah Masjid Baitur Rahman, siapa dulu yang berwakaf semennya, siapa dulu yang berwakafkan lampunya, maka andai nanti hari kiamat, apa kata Allah Ta'ala? Seluruh yang berwakaf, yang mendirikan, yang berkuasa di Masjid Baitur Rahman, siapa yang berwakaf? Aku masuk. Siapa yang belum berjuang untuk Masjid Baitur Rahman? Masuk. Siapa yang rajin sholat berjamaah Masjid Baitur Rahman? Masuk. Tiba-tiba semua sudah masuk,
Pas antrian terakhir ada Abdul Somad. Kau dulu ada berwakaf? Tidak. Ada dulu salat berjamaah di sana? Tidak. Ada dulu kau punya kuasa untuk menyumbang sana? Tidak. Lalu kenapa ikut ini? Aku pernah ceramah sekali. Masa? Itulah perlunya kita menggabungkan diri bersama orang-orang soleh, bukan orang-orang soman. Maka kalau sudah bersama, itu kenapa selesai kita berwudu, apa kita Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Makanya ketika anak dalam kandungan, apa kata si ibu, apa kata si ayah? Rabbi habli minas sholihin. Saking inginnya anak itu soleh, datang kepada tengku-tengku, datang kepada ulama-ulama, Tuan Guru tolong doakan anak saya supaya menjadi anak yang soleh. Sampai-sampai dikasih nama anak itu. Siapa nama anaknya? Muhammad Saleh. Kenapa kau pakai Muhammad? Karena ingin dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia dikasih nama aja ujungnya Saleh? Supaya dia soleh, maka dikasih nama Muhammad Saleh. Tapi setelah besar dipanggil, siapa dia? Mas Ali. Biar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka kita jaga kesolehan. Tapi orang yang soleh sendirian, seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam soleh sendirian, tidak minum khamar, tidak pakai narkoba, tidak melakukan zina, tidak mencuri, tidak merampok, kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab marah atau tak marah? Tidak marah. Kita tidak ganggu orang. Kapan orang baru marah? Ketika periuk bulananya kita ganggu. Seandainya ada ustaz ngajak jamaah, lalu kemudian salawat, astaghfirullah